Kembali lagi bersama saya, Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita sudah masuk ke segmen 3, yaitu dengan topik karakteristik sistem pompa. Pada segmen sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan kurva performa dari pompa ya. Jadi kita telah mempelajari ada apa saja yang menyebabkan dia melengkung seperti ini, padahal secara teoretiknya dia itu adalah lurus atau linear ya. Nah ini kurva performa ini masih dalam bentuk kapasitas dan juga total head. Nah pada slide berikutnya nanti kita akan membahas terkait dengan efisiensi dan juga daya turbinnya ya atau torsi turbinnya. Nah, dan juga pada segmen ini kita juga akan mempelajari terkait dengan sistem pompanya ya. Nah, jadi ini adalah kurva karakteristik dari pompa. Nanti kita akan membuat kurva karakteristik dari suatu sistem. Kemudian kita akan memadukan antara kurva pompa dan juga kurva sistem tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan pengujian suatu pompa ya. Jadi, dari hasil pengujian ini kita akan mendapatkan suatu performa dari ini ya, kurva karakteristik dari suatu pompa. Nah, jadi ini adalah secara umum ya, gambaran bagaimana cara kita membuat suatu kurva karakteristik pompa. Jadi, ini adalah skema pompa ya. Jadi, yang akan kita ambil datanya itu adalah data pada keadaan suction pompa atau satu di sini, kemudian keadaan setelah keluar dari pompa. Jadi, di sini ada pressure gauge ya, kita akan menentukan mengukur berapakah tekanan suction dan juga tekanan discharge. Nah, kemudian di sini ada ini ya, di sini dipasangkan sebuah valve ini untuk mengatur hambatan dari pipanya. Kemudian di sini kita juga menghitung ininya ya, delta apa namanya? Ketinggian dari pipa dan juga terhadap pompa, dan juga di sini ada suatu flow rate meter untuk menghitung suatu debit ya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita mempelajari hanya flow rate dan juga head rise-nya, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan PF atau di sini adalah daya pompa yang dibutuhkan ya. Jadi ini adalah gamma dikalikan dengan Q dikalikan dengan head rise-nya. Nah, jadi di sini kita harus dapat mengukurnya dari sini ya dan juga menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, kemudian selain dengan daya pompa, kita juga akan mengenali terkait dengan efisiensinya ya. Nah, jadi efisiensinya ini terkait dengan daya yang didapatkan dari turbin atau daya hidrodinamiknya atau PF ini, dan juga di sini dibagi dengan daya yang diperlukan untuk menggerakkan suatu pompa. Nah, jadi dari hasil pengujian ini kita akan mendapatkan suatu kurva karakteristik yang lebih lengkap daripada yang sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya itu ini terkait hanya dari flow rate dan juga head. Jadi kita membacanya yang ini ya. Ini adalah kurva head. Kemudian ini adalah kurva efisiensi dan ini adalah kurva daya pompa ya. Nah, jadi kalau misalnya kita membandingkan dengan yang grafik sebelumnya, itu terkait dengan head saja. Jadi head dan juga flow rate dan bentuknya melengkung seperti ini ya, tapi tidak sampai ke ujung sana. Nah, jadi cukup sampai sini. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini ada persimpangan antara kurva efisiensi dan juga kurva daya pompa ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini head ini akan cenderung turun jika flow rate-nya semakin besar. Terkait dengan daya pompa, nah, jadi sebenarnya daya pompa yang dibutuhkan ini harusnya cenderung flat ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kurvanya seperti apa ya seperti ini. Dan juga terutama yang paling berpengaruh ini adalah efisiensi. Nah, karena kalau misalnya efisiensi di sini tidak ada flow rate dan juga tidak ada tetapi maksimal debit. Nah, ini efisiensinya sama dengan nol ya. Jadi di sini kurvanya itu tidak akan naik seperti ini sampai ke titik kulminasi dan juga dia turun kembali. Nah, tentunya kalau misalnya efisiensinya titiknya paling besar di sini, nah di sini adalah desain suatu sistem pompa ya. Jadi diharapkan kalau misalnya kita akan membuat sistem pompanya, nah nanti kurva sistemnya itu akan beririsan pada di sini gitu ya. Nah, jadi seperti ini, misalnya kita lihat flow rate-nya di sini ya, ini adalah kurva efisiensi maksimal. Kemudian kita lihat flow rate-nya kita akan mendapatkan berapa dari suatu pompa. Kemudian kita lihat dari sini kita akan mendapatkan suatu daya yang dibutuhkan oleh pompa, dan juga di sini kita akan mendapatkan head yang didapatkan dari debit yang kita lihat di sini. Nah, sekarang kita melihat pada kurva yang sebelah kanan ini ya. Jadi ini adalah kurva yang lebih advance daripada kurva yang sebelah kiri. Nah, kalau misalnya yang sebelah kanan ini dia menggunakan 3 buah diameter pada casing yang sama ya. Jadi di sini ada casing apa ada impeller yang besar, kemudian ada impeller yang sedang dan juga impeller yang kecil. Nah, kemudian di sini dalam satu kurva karakteristik pompanya, di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah kurva efisiensinya. Jadi kalau misalnya kurva efisiensi maksimal ya berarti berada di sekitar sini ya. Nah, kemudian kalau misalnya diameter dari impellernya itu
medium gitu ya. Jadi dia tidak sampai efisiensinya sampai ke 65. Jadi maksimal dia 63% dan seterusnya. Nah, jadi di sini juga kamu bisa lihat bahwa ini ada kurva BHP atau brake horsepower. Jadi itu adalah dayanya. Jadi kalau misalnya kita lihat di daerah sini ya. Nah, berarti kalau misalnya di kurva kita menggunakan apa namanya? Impeller dengan diameter 8 inci. Nah, kemudian kita ambil suatu desain sistemnya di sini. Jadi dia beroperasi pada maksimum efisiensi yaitu 65. Nah, kemudian debit yang kita dapatkan adalah 220 galon per menit, dan juga di sini head yang akan kita dapatkan itu sekitar berapa ini? Di sekitar 400 sampai 450 feet ya. Nah, kemudian di sini ada kurva lagi yang baru ya, yang baru keluar di sini ini adalah NPSHR atau Net Pressure Suction Head Required. Nah, ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Sebelum kita mempelajari NPSHR, nah jadi ini kita harus mempelajari dulu apa itu Net Positive Suction Head ya, NPSH. Nah, jadi ini terkait dengan pompa yang dimana surface level waternya itu ada di bawah dari pompa ya. Nah, jadi di sini bisa jadi tekanan pada poin 2 ini negatif. Nah, masalahnya kalau misalnya tekanan pada poin 2 atau pada sisi pompa ini, atau jangan negatif ya, jadi misalnya negatif itu terhadap gauge, tapi kalau misalnya kita bilang ini sangat rendah gitu ya. Nah, ini kita harus bermain dengan terhadap tekanan dari tekanan liquid vapor ya. Jadi tekanan uap jenuh. Jadi kalau misalnya tekanan pada suction di sini di bawah tekanan uap jenuh, nah maka bisa terjadi suatu proses ini ya, ekspansi di sini. Nah, jadinya akan terjadi perubahan fasa dan di mana itu akan terjadi penguapan dan juga di situ akan mengurangi efisiensinya dan juga dia akan merusak pompa dikarenakan dengan kavitasi ya. Nah, jadi makanya di sini kavitasi ini kamu bisa cari referensinya ya terkait dengan kavitasi itu apa dan efeknya nanti akan terjadi pitting pada impeller dan menyebabkan kerusakan pada impeller. Nah, jadi ini harus dihindari ya. Jadi makanya pada suction pompa ini tekanan itu harus dijaga jangan sampai ada di bawah tekanan uap jenuh. Nah, jadi NPSH itu secara teorinya adalah seperti ini ya. Jadi pada tekanan S di sini adalah pada suction. Jadi di sini ada tekanan statiknya, kemudian di sini ada tekanan dari head. Headnya ini biasanya 0 karena dia di sini ya. Ini kalau misalnya ini terkait dengan NPSH itu di bagian suction pompanya saja. Nah, kemudian yang VS ini adalah terkait dengan kecepatan yang terjadi di dalam pompa ya. Nah, kemudian ini harus akan dikurangi dengan tekanan uap jenuh PV ini. Nah, jadi di mana NPSH ini harus lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita terkait dengan di bagian pompanya saja. Nah, nanti kita akan mempelajari terkait dengan NPSHA atau available. Nah, jadi ini sekarang kita masuk ke persamaan Bernoulli dulu antara titik 1 yaitu di permukaan sini, di mana titik 1 di sini ada tekanan atmosfer, kemudian ditambah dengan potensial Z1 terhadap tinggi dari pompa. Kemudian dia akan sama dengan tekanan statik, kemudian kecepatan dan juga head loss-nya ya, head loss dari pipa di sini. Nah, kemudian NPSH itu apa? Nah, jadi NPSH itu adalah kondisi di mana ini adalah tekanan dari atmosfer ini ditambah dengan Z1. Z1 ini dia harus dikurangi dengan si ininya apa namanya head loss-nya dan juga tekanan uap jenuh. Nah, di mana NPSH ini nih harus dia lebih besar daripada NPSHR. Nah, jadi kalau misalnya pada kurva sebelumnya itu NPSHR itu telah ditentukan berdasarkan pengujian ya. Jadi biasanya kalau pompa itu dikasih tahu NPSHR-nya berapa. Nah, kalau misalnya kamu menghitung NPSH berdasarkan persamaan ini, kalau misalnya NPSH-nya itu misalnya 5 meter sedangkan NPSHR-nya itu adalah 4 meter berarti ini masih oke. Nah, yang jangan sampai adalah kalau misalnya NPSHR-nya itu misalnya 4 meter, kemudian kamu mendapatkan NPSHA-nya itu 3 meter, maka dia akan terjadi fenomena kavitasi ya. Nah, jadi di sini berdasarkan desain, maka NPSHA itu harus lebih besar daripada NPSHR. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait dengan kurva karakteristik dari sistem ya. Nah, jadi kurva karakteristik dari sistem ini berawal dari persamaan Bernoulli ya. Nah, jadi kita memanfaatkan persamaan Bernoulli dari titik 1 dan titik 2. Nah, kemudian di sini dikarenakan ada pompa ya. Jadi karena pompa ini menghasilkan head, jadi dia elevasi dari Z2 ini dia akan naik ya. Nah, jadi jika kita menerapkan persamaan Bernoulli pada titik 1 dan 2, maka kita akan mendapatkan persamaan energi mechanical energy equation di sini ya. Jadi ini terkait dengan P2 P1, kemudian dibagi dengan gamma Z2 minus Z1 ditambah sigma HL atau head loss dari sistem ini ya. Nah, kemudian jika misalnya diturunkan, kemudian dia akan menjadi head
rise-nya itu dia akan menjadi Z2 minus Z1 ditambahkan dengan KQ kuadrat. Atau kalau misalnya kita lihat di sini, K ini adalah suatu koefisien dari suatu head loss. Jadi kalau misalnya losses ini dia akan merupakan fungsi dari Q kuadrat ya, seperti yang telah dibahas pada aliran viskos di dalam pipa. Nah, jadi kurva karakteristik ini dia dari, misalnya dari ini adalah head-nya, kemudian jika kita lihat terhadap Q-nya, maka dia akan naik seperti ini ya. Nah, kemudian kurva ini adalah kurva kombinasi ya antara kurva karakteristik pompa. Jadi yang ini adalah kurva karakteristik pompa. Nah, kemudian ini adalah kurva efisiensinya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kurva efisiensi dan juga kurva ininya ya, apa namanya, pompanya, tentunya titik maksimalnya itu adalah di sini karena efisiensi dari pompa tersebut paling maksimal ya. Nah, kemudian tadi kita telah mempelajari bahwa kurva sistem ini seperti ini ya, dari bawah ke atas seperti ini, berlawanan terhadap pompa ya. Jadi misalnya seperti ini ya, ini adalah titik B, jadi di sini dan juga ada titik A ya. Nah, jadi kalau misalnya titik di sini, ini adalah kurva karakteristik pompa pada 1 ya. Nah, jadi ini terkait dengan ininya, apa namanya, keadaan K dan juga Q-nya. Dan terutama di sini Q kuadratnya ya. Jadi kalau misalnya kurva, jika kita menginginkan suatu operating point pada sistem maksimal di sini, nah artinya kita akan menggeser kurva dari sistem ini. Artinya Q-nya di sini dia akan berubah ya. Jadi kalau misalnya ini kan Q1 gitu ya. Kalau misalnya ini kita misalnya geser ke sini di mana titik maksimal efisiensinya. Jadi debit yang akan kita dapatkan dari kurva sistem ini berdasarkan K di sini ya. K-nya ini harus dipelajari lagi lebih lanjut terkait dengan friction dan lain-lainnya. Nah, jadi kita kurvanya ini dia akan bergeser seperti ini ya, kurva sistemnya. Jadi berdasarkan kurva karakteristik dari pompa dan juga sistem, maka titik pertemuan ini adalah pertemuan antara titik pompa dan juga kurva sistem adalah operating point yang akan terjadi jika suatu sistem tersebut dikombinasikan dengan kurva karakteristik pompa. Terkait dengan kombinasi pompa ya, jadi susunan pompa ini dapat disusun secara seri seperti ini maupun secara paralel ya. Nah, jadi susunan pompa secara seri ini dia akan mengubah karakteristik pompa ya. Jika misalnya kurva pompa yang kita gunakan adalah tunggal, nah, jadi pompanya itu kurvanya seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tambahkan rangkaian yang menjadi seri, seperti ini kita akan menggunakan dua pompa. Nah, maka kurvanya itu dia akan bergeser kepada di atas. Jadi ini seolah-olah ada dua kurva ini, kemudian ditambahkan dia akan jadi seperti ini ya. Nah, jadi kurva dari karakteristik dari pompa seri itu adalah dia menaikkan head ya daripada flow rate-nya. Jadi flow rate-nya konstan tetapi head-nya naik. Nah, kemudian terkait dengan susunan ini ya, paralel seperti ini. Nah, jadi head yang dihasilkan itu dia akan kira-kira mirip lah. Jadi dia tidak akan meningkat 2 kali lipat seperti yang pompa seri. Nah, tetapi yang dia akan signifikan meningkat itu adalah flow rate-nya seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah susunan dari pompa seri dan juga pompa paralel. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 3 terkait dengan karakteristik sistem pompa. Jika ada pembahasan yang kurang jelas, tentunya Anda harus membaca pada buku referensi yang ada. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada sesi berikutnya.